orang ya. Jadi kalau antum itu kalau antum itu organisasinya besar, jangan semuanya antum kelola ya. Jadi misalnya Dewan Dakwah ini kan gede banget ya. Jadi pengelolaan pengembangan orang itu ya hanya yang di Jakarta sama yang ketua Dewan Dakwah wilayah aja sudah gitu kan. Nah, nanti ketua Dewan Wilayah kita kasih kewajiban untuk mengelola, membina, mengembangkan dai-dai di bawahnya gitu. Ya ada gradasinya lah ya, ada hierarkinya gitu. Nah, kemudian berikutnya yang tidak kalah penting ya, ini teman-teman semua ya. Performance management ya. Manajemen kinerja ya. Jadi kalau sudah direkrut, dikembangkan, suruh kerja, kerjanya itu dinilai. Nah, banyak perusahaan tidak berkembang gitu-gitu aja atau orang males kerja di situ karena dia nggak kerja atau sudah kerja capek-capek tidak di reward atau tidak diukur kinerjanya. Nah, pada akhir tahun atau akhir semester ya kayak kita ujian aja lah, ya kan antum kan kuliah ada UTS ada UAS gitu. Nah gampangnya gitu ya. Orang kerja dalam suatu organisasi ya. Jadi mentang-mentang ini bukan sekolah kita nggak ukur ya jangan. Jadi justru ketika di organisasi itu ya diukur kinerjanya. Kamu kontribusinya apa ada di sini ini. Kita mengeluarkan gaji buat dia gitu ya. Jadi menggaji orang 20 juta misalnya gitu kan untuk orang yang kerjanya giat gitu ya, kontribusinya besar ya, itu lebih murah daripada gaji pengangguran gitu ya, kerjanya duduk ngapain nggak jelas gitu ya. Kita gaji 1 juta misalnya. 1 juta ini mahal dibanding 20 juta ya. Misalnya kalau saya lihat Pak Wahid Alwi itu ya, wah itu digaji 20 juta itu masih kurang kalau menurut saya gitu ya, meskipun nggak tahu gajinya berapa, saya nggak hafal gitu ya. Tapi kalau ada orang yang nggak jelas kerjanya, ya digaji 500.000 itu mahal gitu. Ya. Nah ini manajemen kinerja itu bagaimana cara mengukur ya kinerja semua anggota saya. Ya kalau saya kepala sekolah, kalau saya mudir, saya akan mengukur kinerja guru-guru, ustadz-ustadz, ya wali asrama atau tenaga administrasi ya sampai kalau perlu Pak Bon atau OB itu ya silahkan kalau mau di ini kan. Nah pertama kali ya setting performance standard ya jadi di awal itu ya biasanya di awal tahun ya di setting standarnya atau targetnya tahun depan itu tahun ini mau berapa gitu. Anda ini ngajar apa nih apa namanya KPI ya KPI ini tahu nggak? Key Performance Indicator ya indikator kinerja kunci ya jadi nggak banyak misalnya tugasnya dia kan kemarin berapa job desk-nya dia ada 10 misalnya ya jangan semuanya 10 yang dihitung ya cukup 3 saja yang paling dominan ya nanti capek juga kalau harus dilihat semua. Key Performance Indicator ini adalah target kerja ya target kerjanya berapa ya istilah lainnya adalah IPP individual performance plan ya. Nanti yang kemarin itu ada IDP ya, Individual Development Plan ada tabelnya. Ini juga ada tabelnya. Ya, ada semacam apa buku rapotnya masing-masing orang lah ya. IPP ini buku rapotnya masing-masing orang ya. Tapi ini singkatannya kan Individual Performance Plan ya. Jadi dia rencananya itu mau ngapain ya targetnya berapa ya. Jadi KPI ini atau KPI ini adalah bagian dari IPP, ada di dalamnya IPP. Ya. Karena IPP ini ya plan 1 tahun dari orang ini mau kerja apa, ya kemudian bobotnya berapa, targetnya apa. Ya. Disetting dulu di awal tahun masing-masing orang. Ya, antum kalau nanti lihat komputer saya, ya saya punya semua karyawan pada waktu kerja itu semua IPP-nya karyawan itu saya punya. Ya. Controlling individual and team performance ya. Jadi setelah disetting di awal tahun ya, itu jangan didiemin aja orang suruh kerja, nanti di akhir tahun dinilai ya kan. Kayak kita misalnya ngajar aja ujuk-ujuk di akhir UAS atau UTS gitu kan. Jadi di setiap pertemuan itu ya
dikontrol ya dengan cara apa nih? Coaching, counseling, and controlling. Ya, antum tahu nggak bedanya coaching dengan counseling? Ya, coaching itu adalah mengcoach. Ya, nah, kalau di bola itu atau di olahraga, pelatih itu kan kita panggilnya coach, ya kan? Siapa namanya? Kalau kita ini Shin Tae-yong gitu ya, itu kan manggilnya coach, ya coach. Ya, kenapa? Karena dia ngajarin teknik skill sepak bola, nggak yang lain-lain, gitu ya. Nah, jadi istilahnya hard skill, ya. Hard skill itu sesuatu ya yang hard, yang apa namanya, yang kita lakukan. Kalau main badminton ya bagaimana cara main badminton, ya. Kalau kerja jadi guru ya bagaimana cara ngajar gitu. Kalau petugas administrasi ya ngetik, bikin Excel, PPT, bikin Word, bikin laporan ya gitu tuh ngetik-ngetik di dalam komputer itu adalah hard skill dari anak buah kita. Nah, yang memberikan semangat, ngajarin itu disebut sebagai coach. Ya, prosesnya adalah coaching. Apa itu konseling? Nah, konseling ini secara umum ya orang psikolog ya sebetulnya ya. Kalau dalam istilah manajemen sumber daya manusia ini, konseling itu memberikan arahan, bimbingan ya, manggil orang, nasihati gitu dalam kaitannya soft skill bukan hard skill gitu. Jadi hard skill itu misalnya ada anak buah ya, sekretaris atau admin ya, kasih tugas ini ya, ada SK tolong kamu ketik ya. Caranya ngetik ini nih ya, dirapikan ya, pakai Word ya, pakainya huruf ini kamu ngetik udah diajarin ya, udah dites bisa ya. Suatu ketika disuruh nih kamu ketik ya, salah. Kok ini masih ada salah? Ya, balikin lagi. Lagi salah lagi. Nah, ini kita panggil. Siapa namanya misalnya Amir gitu ya. Pak Amir, ini Anda kan sudah tahu cara ngetik, sudah berkali-kali juga membuat SK. Ya, sudah tahu caranya bikin SK, tapi kok salah-salah mulu kenapa? Ya nih Pak, saya lagi ada masalah di rumah, Pak, ya kan? Saya lagi berantem sama istri. Nah, misalnya gitu kan? Atau ini Pak, saya dikejar-kejar debt collector nih Pak. Saya punya utang gede ya. Pak pulang itu saya takut ini Pak. Kadang-kadang kalau lewat gerbang juga saya nggak berani itu, sudah ditungguin di depan. Nah, ini masalah-masalah non teknis ya yang dimiliki oleh anak buah kita ya, yang kadang-kadang perannya itu lebih besar daripada yang ya teknis atau yang hard skill itu. Nah, inilah peran kita sebagai atasan, teman-teman semua ya. Ini ingat ya, atasan itu tidak sekedar ngurusin pekerjaan kan, waktu itu saya tulis di papan tulis kan, ngerjain pekerjaan, itu kerjaan Anda sebagai coach. Ya, tapi juga managing job sama managing people. Nah, managing people ini ya ada hard-nya tapi lebih banyak soft skill-nya. Ya, atau masalah-masalah non teknis. Ya. Saya ingat antum ada yang kenal dengan Pak Tung nggak? Pak Tung Desem Waringin. Ya, ada yang kenal nggak? Kenal, Ustaz. Ya, apa itu namanya? Motivator ya, motivator. Dia pernah cerita dulu dia sebelum jadi motivator jadi profesional di Bank BCA ya, terakhir di cabang Malang. Dia cerita itu waktu itu saya di Darul Tauhid ya, pas ke AAGIM itu kok dia lagi memberikan ada materi dari Pak Tung Desem Waringin itu dia lagi ininya tuh lagi apa istilahnya itu sekarang itu happening ya. Nah, dia cerita ya, ada anak buah yang pintar yang dia diandalkan, kinerjanya turun. Nah, setelah dipanggil, tanyain baik-baik tadi kenapa begini ya, dia bilang kalau Pak saya punya utang ya, kalau tidak salah waktu itu ya tahun berapa itu, mungkin tahun 2000 mungkin ya, 18 juta apa itu ya. Sementara gaji dia mungkin 1 juta apa 2 juta gitu. Namanya juga staf bank di Malang itu kan gajinya kecil itu. Nah, kamu mau nggak saya atur ya, tapi kalau antum kaya ya bisa 18 juta, oke nih ya, antum ambil dompet kasih duitnya selesai ya. Itu kalau antum bos yang kaya dan baik hati.
Jadi kalau kamu, aduh Pak, ini Pak, istri ngomel-ngomel terus ini, nggak ada ini, ya, wah, nggak ngomong dari tadi ini, kasihlah duit gitu, yang bagus gitu ya. Tapi ini yang dilakukan Pak Tung ini luar biasa. Jadi begini ya, dia nggak bantu duit, ya. Kamu kasih ke saya ATM kamu, ya kan? Saya akan ngatur uang kamu setiap kali gajian, gitu. Dan kamu lihat bagaimana cara saya mengatur uang, begitu. Jadi benar setiap gajian ya diambil uangnya semua ya. Ini untuk bayar utang, cicilan. Ini untuk istri masak, ini untuk anak sekolah. Jadi diatur gitu setiap bulan. Ya, kalau nggak salah 1 tahun itu selesai utangnya si orang ini. Jadi pekerjaan Pak Tung sebagai pimpinan cabang BCA yang urusannya perbankan itu ternyata ngurusin masalah-masalah itu. Ya, cekcok rumah tangga, makanya mungkin antum rumah tangga baru setahun 2 tahun tapi harus menyelesaikan masalah rumah tangga ya anak buah yang lebih senior usia 50 tahun gitu kan, mau cerai, mau ya, ada orang ketiga lah, ada istrinya cemburuan. Nah itu Pak, saya kalau mau pulang itu malas nih, biasanya itu antum bertindak sebagai konsultan pernikahan itu konsultan rumah tangga gitu. Nah, kalau kita harus bisa semua dong. Iya, diusahakan bisa semua. Masalahnya bukan bisa semua. Kalau antum, anak buah antum yang akan membantu kita menyelesaikan pekerjaan kita, ada masalah ya kewajiban kita menyelesaikan. Masalahnya apa ya kita selesaikan itu. Masalah duit ya duit, masalah rumah tangga, hubungan dengan teman kita selesaikan juga, hubungan dengan tetangga kalau perlu. Pokoknya asal dia itu mengganggu kinerja dia di kantor gitu. Ya, kalau tidak mengganggu ya nggak usah. Dia punya persoalan rumah tangga yang demikian berat misalnya, anaknya terketangkap narkoba, ditangkap polisi misalnya gitu ya. Tapi di kantornya itu dia kerjanya tetap semangat, ngajarnya tetap semangat, ya nggak perlu dibantu. Ya masalahnya apa gitu? Masalah nggak ada masalah buat kita sebagai organisasi. Tapi ya sebagai teman gitu kan, kita ikut meringankan bebannya gitu. Jadi ini penting ya, ini yang tidak dilakukan oleh banyak organisasi adalah melakukan coaching dan konseling ya, dan mengontrol semua aktivitas anak buah kita. Nah, kemudian melakukan evaluasi ya baik individu maupun tim. Ya kan? Ya, dan membuat recognition ya, penghargaan juga termasuk penalti ya. Tidak diberikan penghargaan itu sendiri bisa sebagai penalti. Makanya kan ya, zaman sekarang ini reward and reward ya. Reward yang buat orang yang bagus ya duitnya banyak, reward yang jelek ya duitnya sedikit atau bahkan nggak dikasih ya, nggak perlu dihukum gitu, nggak perlu dipotong gajinya, nggak usah gitu. Ya, tapi dengan dia tidak mendapatkan sementara yang lain-lain dapat, itu penalti buat dia. Ya. Nah, jadi basic policy-nya semua harus punya ya IPP ini. Ya, kemudian pimpinan menentukan IPP dan mendistribusikan dengan bawahan. Jadi di awal tahun tadi ya, misalnya kita sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru semua dikumpulkan, ya masing-masing diajak bicara, kamu targetnya mau apa tahun ini? Ya, jadi kalau bisa bareng-bareng menentukan. Ini Pak, saya targetnya mau gini-gini. Kalau rendah itu bisa nggak dinaikkan, gitu kan? Atau dia terlalu tinggi. Bener nih kamu mau target segini, ya bisa nggak mencapai? Ya, insya Allah gitu ya. Kita bantu untuk, udah ini kayaknya kamu terlalu lebay nih ya, kamu turunin segini. Ya, udah oke. Jadi dia setuju, kita setuju. Tanda tangan bareng-bareng di awal tahun itu. Jadi nanti ketika akhir tahun kita sebagai kepala sekolah, sebagai mudir, sebagai ketua yayasan menilai, itu yang kita nilai itu fair gitu. Ya, ada poin-poinnya, KPI-nya itu tadi ada, ya. Nah, silakan mau dibagi kalau tahun ajaran baru itu di semester pertama, semester kedua, atau kalau di perusahaan ya di Juni sama Oktober ya, atau Desember. Karena kenapa sama Oktober? Karena kita mau bagi bonus di bulan Desember gitu. Jadi kalau Desember itu dibagi bonus, perhitungannya sudah selesai, ya rapatnya sudah selesai di bulan November, ya Oktober ini semua penilaian sudah masuk.
Nah, makanya ini nanti juga ada yang namanya halo effect ya. Antum tahu halo effect nggak? Pernah cerita saya. Halo effect tahu nggak? Pernah dengar belum? Efek domino. Bukan. Biasanya kalau milenial ini ada pertanyaan langsung browsing. Jadi halo itu bukan hai hai gitu kan, halo atau halo dok, itu bukan ya. Halo di sini adalah sebuah istilah di dalam ilmu astronomi ya. Antum kalau malam-malam lihat bulan purnama, ya bulan purnama itu kan bercahaya, itu kira-kira nggak jauh dari bulan itu ada semacam garis di luar kayak lingkaran, ya nggak? Pernah tahu itu nggak? Ya, Ustaz. Ya, itu namanya halo. Ya, kalau nggak salah L-nya 1 ya, kalau bahasa Inggris dadah itu kan L-nya 2, jadi HALO kalau nggak salah, nanti dicek lagi. Ya, jadi halo ini adalah lingkaran cahaya yang dekat dengan objek cahaya itu. Ya. Nah, kalau dalam penilaian kinerja ada istilah halo efek itu apa? Ya, jadi orang itu penilaiannya dekat-dekat dengan apa? Mengevaluasinya dekat-dekat dengan penilaian, gitu ya. Jadi misalnya nih, kita mau menilai selama setahun ini di bulan November ya, atau kalau karena kita organisasinya kecil lah ya udah Desember aja lah gitu kan, untuk menentukan mungkin akhir tahun ada bonus supaya bisa jalan-jalan gitu akhir tahun. Nah, bulan Desember kita nilai anak buah kita ini ya si A. Ini karena 1 tahun kan ingatannya nggak bisa dari Januari, Februari, Maret, April. Nah kadang-kadang kita hanya ingat yang terakhir saja. Ketika kita menilai bulan Desember, itu yang kita ingat-ingat itu November, Oktober gitu. Ya nggak? Yang dia punya kinerja bagus di Januari, Februari, nggak kecatat atau nggak keinget gitu. Apalagi ya yang atasan-atasan yang selalu melakukan halo efek ini sudah diketahui. Pak Budi ini kalau nilai ini yang belakangan-belakang aja, akhirnya orang setor muka ini yang biasanya nggak pernah datang gitu kan, bulan Oktober gitu kan datang ya, tugasnya dibagus-bagusin ya, ada maksudnya dia apa namanya ya, hanya bekerja itu bagusnya itu mendekati penilaian saja. Nah itu yang disebut dengan halo efek. Makanya itu halo efek itu tidak bagus kalau dalam kinerja penilaian kerja. Caranya bagaimana? Ya kita menilai orang itu setiap bulan gitu. Anak buah kita Januari gimana? Ya kita catat lah, meskipun tidak dilaporkan, kita catat aja pakai catatan kita. Oh di Februari dia punya kesalahan ini kita catat ya Maret ini. Jadi di akhir tahun itu selain lebih mudah kita menilai ya karena setiap bulan kita sudah menilai ya, jadi fair ya, tidak terkena halo efek tadi. Ya, nah yang kita nilai itu ya itu tadi ya prosesnya sama resultnya. Ya, jadi kalau kita punya target, misalnya kita ya siapa tahu nanti ya antum punya showroom ya showroom mobil. Jadi salesman itu disuruh jualan, ya kan ditarget ya 1 bulan jualan 10 mobil misalnya gitu kan. Nah, itu target namanya, IPP-nya itu. Nah, target yang dimaksud dalam IPP ini disebut dengan result atau hasil. Ya, jadi hasil ujungnya itu 10 mobil dia harus jualan. Nah, tapi kita juga harus menilai prosesnya. Prosesnya dicapai dengan hasil yang bagus nggak gitu. Ya. Misalnya dia nyogok-nyogok gitu sama dia masukin ke lembaga pemerintah untuk beli mobilnya gitu kan. Tapi dia nyogok gitu. Padahal nyogok tidak diperbolehkan di perusahaan kita gitu. Nah, berarti ketika dia di akhir tahun ya jualannya berapa nih? Misalnya 10 kali 12 ya, 120 mobil gitu kan. Ternyata dia mencapai 150 mobil. Itu karena dia masuk ke pemerintahan, pemerintahnya beli 50 mobil langsung misalnya gitu ya. Tapi dia nyogok gitu. Nah, prosesnya itu ikut dinilai. Jadi yang harusnya 150 mobil kan berarti di atas target, dapatlah dia BS plus gitu ya, atau istimewa IST yang kemarin kita ya sampai mana kemarin ya, ini ya IST gitu kan. Tapi karena prosesnya nggak bagus kita turunkan, bahaya ini, integritas kamu dipertanyakan kalau nyogok, apalagi nyogoknya itu yang aneh-aneh itu ya, masih perempuan lah, masih narkoba atau apa, nah itu
ya bisa dicoret atau mungkin malah dipecat gitu. Ya, ini pentingnya bahwa menilai sesuatu itu harus antara result dengan proses juga. Ya, prosesnya bagaimana? Ya, jadi hasil dan metodenya itu harus kita sampaikan. Nah, kemudian misalnya ya, Anda nih sekolah-sekolah biasa gini nggak? Jadi guru-guru itu ya supaya muridnya hasilnya bagus-bagus dia lesin gitu. Jadi yang les sama dia itu nilainya bagus gitu. Nggak pakai ini sih, nggak pakai curang ya, tapi di rumah itu diajarin ya rumus-rumus atau soal-soal yang mau keluar gitu. Ya curang juga sih itu ya. Saya pernah itu di SMA itu. Saya ilmu pelajaran kimia kelas 1 apa kelas 2 itu saya lupa. Itu nilainya jelek banget, nilainya 4 apa 3 gitu. Nah, terus kok saya lihat kakak kelas atau teman-teman itu ya, les ke bapak ini nih, gurunya Cina ya, otak dagang gitu. Nah, begitu saya les, diajarin semua itu soal-soal yang kemarin saya nggak bisa ngerjain itu. Nah, teman-teman yang tidak les, ya tidak tahu. Nah, ini meskipun anak-anak itu hasilnya bagus, di atas rata-rata, misalnya rata-rata 8, bisa jadi 8,5 gitu ya. Tapi kalau dicapai dengan cara seperti itu, ya ini curang atau nggak bagus lah paling nggak. Gitu. Jadi tetap ya, proses sama result. Nah, satu lagi Pak, ada people development. Ini kalau organisasi Anda besar. Anda sebagai kepala sekolah, Anda punya anak buah. Siapa namanya? Wakil kepala sekolah. Ada 3, misalnya bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana, misalnya gitu ya. Nah, bidang kesiswaan ini ya, atau kurikulum lah katakanlah, kan punya anak buah lagi, ya mungkin guru-guru yang berkaitan dengan kurikulum. Jadi kita menilai ya si orang tadi ya wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan kepemimpinannya. Jadi result ya hasilnya, prosesnya dan juga bagaimana dia mengelola orang. Ya jadi kita kan mengelola orang juga ya. Kemampuan kita menilai orang itu akan dinilai oleh atasan. Demikian pula kalau anak buah kita mampu mengelola bawahan. Ya. Itu juga harus dinilai. Ya, ada 3 ya, people, proses, result, dan people management. Ya, nah ini ya, harus memberikan coaching-counseling di tempat saya malah kalau pimpinan tidak memberikan coaching dan counseling dia dapat SP1. Dapat surat peringatan ya, dapat peringatan SP1. Nah, ini terserah antum ya. Makin banyak, makin bagus, tapi kalau bisa jangan ganjil ya. Ini berapa? 1 2 3 4 ya. Jangan 9 atau jangan 5 biasanya. 5 doang ya, kurang cukup, baik sekali, istimewa gitu ya. Itu nanti orang akan nilainya itu di tengah-tengah ya. Istilahnya safety player ya. Antum kan kemarin ada yang nanya tuh, kalau kita jadi manajer itu atau jadi pimpinan kayak sandwich ya, dari atas ditekan, dari bawah ditekan. Nah, kemudian kayak gini akhirnya dia safety player, udah nilainya B saja lah, pasti atasan nggak akan nanya macam-macam. Anak buah juga paling puas lah gitu. Tapi semua anak buahnya dikasih nilai B, jadi nggak adil juga. Makanya harus banyak yang B, tapi ada sebagian yang bagus banget, ada sebagian yang jelek banget gitu. Masa sih nggak ada bedanya gitu? Kita urutkanlah satu-satu. Nah itu biasanya Anda atau atasan itu akan dihadapkan seperti itu. Ya, kadang-kadang atasan nggak berani sehingga dia safety player aja yang isinya tengah-tengah gitu ya. Makanya jangan bikin kriteria itu ganjil gitu, bikinlah genap. Nah, oke ya, ini performance management. Nah, yang berikutnya adalah reward management. Ya, ini kemarin ada yang menanyakan, Anda harus bisa mengatur gaji anak buah Anda. Ya, Anda yang bertanggung jawab terhadap semuanya. Ya, karena kita suruh kita gaji dong. Ya nggak? Masa dia suruh nggak dia apa-apa nih, kayak budak aja ya. Itu aja budak kita beli itu. Tapi ini kalau karyawan ya, guru segala macam itu kan ada perintah, kamu ngajar ya di tempat saya ya Senin sampai Jumat misalnya gitu kan, sehari
4 jam atau 4 mata pelajaran misalnya, ya ada perintah, ya ada pekerjaan, apa yang dikerjakan yaitu mengajar, dan yang ketiga sebagai efek dari perintah dan pekerjaan ada gaji. Gitu. Nah, sekarang kita akan bicarakan soal gaji. Ini masalah yang sensitif juga ya. Boleh nggak gaji itu dikasih tahu satu sama orang lain? Ya, memang tidak bisa melarang ya, tapi secara gentleman agreement itu jangan sekali-kali menunjukkan gaji kita kepada orang lain. Ya, meskipun kita sudah dekat ya, orang lain itu ya yang teman sesama kerja ya. Kalau sama istri ya bolehlah ditanya orang tua juga boleh. Ya. Tapi kalau teman kita sesama kantor gitu, gaji kamu berapa? Itu sifatnya rahasia, ya. Dan kalau diketahui, memang kan susah ya, namanya juga teman dekat, satu kos pisan gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengontrol ini sebagai kepala sekolah itu bahwa guru-gurunya itu saling membuka rahasia gitu. Tapi kita sampaikan nggak boleh. Ya, kalau ketahuan akan kami SP1, ya, kasih surat peringatan. Ya. SP itu nanti akan kita pelajari ya, SP1, SP2, SP3, PHK gitu. Jadi orang nggak segampang itu memecat ya. Itu kalau perusahaan-perusahaan yang nakal gitu ya, apalagi perusahaan Cina gitu ya. Pokoknya hari ini saya nggak mau lihat mukanya dia lah, kamu pecat dia, itu nggak boleh. Orang mecat itu harus pakai apa itu namanya? Ya peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 baru PHK. Ya ada gradual. Nah, kembali lagi ini reward management ini wabil khusus soal gaji, soal menggaji. Ya, jadi pertama antum harus punya sistem golongan gitu ya. Yang kemarin saya bilang itu antum bikinlah orang pertama kali masuk itu golongannya 1, 2, 3 sampai paling tinggi berapa 5 misalnya gitu ya. Jadi kalau guru baru masuk atau administrasi baru masuk lah yang paling rendah ya. Untuk nanti jadi kepala sekolah ya atau ketua yayasan itu berapa ya? Ketua yayasan enggak ya? Sampai kepala sekolah saja lah. Ketua yayasan kan nanti urusannya sama pembina. Jadi kepala sekolah itu yang paling tinggi berapa? Ya. Itu dibikin 1, 2, 3, 4, 5. Kecepatan ya, bikin 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3A gitu ya. Jadi dibikin penggolongan karena nanti gajinya berdasarkan golongan itu. Ya. Nah, kemudian membuat sistem remunerasi ya. Remunerasi atau remunerasi ya. Coba deh dicek lah. Kadang-kadang kok keliru. Remunerasi. Remunerasi. Duluan ya. Jadi bukan nomor, muner. Remunerasi. Remunerasi itu sama gaji sama nggak? Sama gitu ya. Sistem gajiannya gimana? Sistem remunerasinya gimana? Ya, kalau untuk orang awam sama saja ya. Kalau kita sudah tahu manajemen sumber daya manusia, remunerasi itu beda dengan penggajian. Ya, kenapa? Dia total ya, whole total dari kompensasi yang diberikan kepada si karyawan kita itu namanya remunerasi. Di antaranya adalah gaji. Nah, kalau Anda ya yayasannya kecil, organisasinya kecil, ya remunerasi itu ya gaji itu sendiri. Ya. Nah, tapi biasanya nggak seperti itu. Ya, gaji ada tunjangan, ada THR. Ya, THR itu kan tunjangan hari raya. Berarti di luar gaji dong. Berarti Anda sudah membuat remunerasinya di situ. Remunerasi di sini gimana Pak? Gaji setiap bulan ditambah nanti pas Lebaran dapat THR. Nah itu yang paling minim itu, ya kan? Tapi kalau mau dibuat misalnya Anda kalau masuk dapat tunjangan transport, ya nanti siang dapat tunjangan makan siang, ya kan? Atau makannya nanti kantin gratis gitu, ya. Itu tunjangan-tunjangan itu dibuat supaya karyawan itu tertarik. Kalau kerja di sekolah itu, yayasan itu, siangnya dapat makan, pokoknya kita bawa badan aja lah, udah nggak macem-macem. Ya, mungkin gurunya dikasih seragam, nggak beli seragam ya, apalagi ya dikasih motor dinas misalnya gitu kan. Nah itu remunerasi. Ya, terus dikasih BPJS kalau sakit tinggal BPJS, bahkan mungkin nggak BPJS, ya asuransi. Ya, pokoknya kalau ada yang sakit masukin aja ke rumah sakit rujukan mana misalnya yang paling banyak apa sih ya kalau di kita ini
Hermina barangkali ya, Hermina di setiap kota ada, atau rumah sakit mitra keluarga itu ada di setiap kota. Hermina lah gitu ya. Pokoknya kalau dari Ibnu Khaldun atau dari ulil albab ya, masuk ke Hermina udah menunjukkan kartu santri aja. Pak, saya udah nggak kuat nih. Ya, masuk IGD, ini kartu santri saya. Udah diurus semua. Ya, sampai sembuh balik. Ya, tanda tangan aja Pak, ini sebelum pulang. Nah, nanti tagihannya kasih ke ulil albab gitu. Nah, itu bentuk dari tunjangan, ya, tunjangan kesehatan namanya. Nah, orang itu kadang-kadang sukanya yang kayak gitu, nggak dikasih gaji semua. Ini loh, ya, kamu gajinya segini, gede ya Pak. Ya, tapi udah semuanya itu ya. Kalau kamu sakit, mati segala macam udah gitu kan. Keluarga kamu sakit ya udah dari semua. Ya, ada yang suka kayak gitu juga. Tapi biasanya itu perusahaan yang kayak gitu itu nggak bagus ya. Perusahaan yang bagus atau organisasi yang bagus, sekolah yang bagus, dia itu ada banyak ininya. Ya, boleh pinjam cicilan apa namanya pinjaman karyawan ada gitu kan, ada koperasinya misalnya gitu ya. Nah, itu namanya adalah sistem remunerasi. Termasuk diberikan misalnya rumah ya. Ini saya tadi malam mengusulkan ya, mohon doanya juga ini. Kalau Dewan Dakwah itu mau mengirimkan tadi ya, kan misalnya ada 54 hektar kan, ya 54 hektar yang harus dikelola di Morowali. Itu kita akan minta dia tinggal di sana, kita bikinin rumah, kita bikinin usaha di sana. Oh, Ustaz Askar. Kenapa? Askar, Ustaz Agusman mungkin Mas. Ya antum sendiri kenapa? Abdul Hakim Zali siap itu dikirim Morowali. Siap. Yang sulit yang dikirim. Iya, ya jadi seperti saya nih ya, waktu dulu kerja perkebunan itu kan dia sering mengirim karyawan-karyawan baru itu untuk membuka hutan gitu. Nah, itu kita mesti sediakan rumah gitu, bukan cari kontrak di ini ya, Mas. Di rumah penduduk gitu ya. Jadi saya pertama kali buka di Kandangan ya, Kandangan itu Kalimantan Selatan. Jadi dari Banjarmasin itu Banjarbaru ya, sekarang pindah ke Banjarbaru, ibu kotanya. Itu masih 3 jam lagi lah, ya, 3 jam lagi. Dan itu dekat ya. Kalau dulu di Astra itu ya perjalanan 10 jam, 8 jam. Nah, ketika pertama kali belum ada rumah gitu, maka saya keliling itu. Yang nyarikan dari pusatnya bukan si karyawannya. Saya datang ke sana cari kos-kosan gitu. Mana yang bisa buat kos-kosan? Saya kontrak rumah lah, akhirnya waktu itu kontrak rumah. Jadi saya kontrakkan rumah, selesai kamu tinggal di sini ya, gitu. Saya pulang lagi ke Jakarta. Jadi jangan dia yang disuruh, kasihan lah, ya. Apalagi pakai duitnya sendiri. Nah, yang bagus adalah kita bikin rumah di sana, ya silahkan menempati rumah di situ, ya, gitu sama keluarganya. Nah ini saya usul kemarin karena ada tawaran ini kan minta donasi dari Arab Saudi kan, Arab Saudi kan insya Allah ya duitnya banyak gitu kan, kecil lah kalau kayak gitu. Ya, jadi nanti dai-dai yang di pelosok itu ya akhirnya bisa disebut Pak Adian sebagai dai peradaban karena membangun peradaban di situ. Ya kalau kayak sekarang ya ditaruh di situ ya dia selain dai harus bertempur juga gitu kan, ada preman macam-macam. Nah kalau nanti insya Allah ya moga-moga doain aja ya dai itu tinggal datang gitu kan dan berdakwah, kita yang mengurus segala sesuatunya. Nah jadi semua kenikmatan ya bahasanya gitu ya, semua kenikmatan yang diterima oleh karyawan itu namanya sistem remunerasi ya. Jadi kalau bagaimana nih kalau remunerasi di sana? Nah, maksudnya itu dia suruh ngomong gaji berapa, tunjangannya apa saja dan sebagainya. Dan kemudian ada sistem recognition and punishment ya. Setelah kita kerja tadi ya, di sini kan sudah ada nih ya, executing recognition and penalties. Ini sebetulnya yang melakukan bukan bagian performance management, tapi bagian reward management ya. Semua kebijakan remunerasi harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Ya, kalau harus bayar pajak, kan? Nggak boleh tanpa pajak. Ya, ada namanya PTKP. Antum harus tahu nih ya, PTKP tahu nggak?
penghasilan tidak kena pajak. Itu jumlahnya 54 juta setahun. Berarti berapa itu? Ya, 5 juta ya? Kurang ya? 54 dibagi 12. 4,5 juta. Jadi orang yang gajinya di bawah 4,5 juta itu tidak kena pajak. Gitu. Tapi begitu 4,5 juta atau UMR gitu ya, ya biasanya UMR itu diinikan dengan itu tadi PTKP, ya maka dia kena pajak, ya ada progresif 5%, 10% sampai nanti sampai 20% itu kalau gajinya gede itu. Ya, itu sistem perpajakan berlaku. Ya, kalau antum mengajar ya, kemarin saya minta ke UIK ya, karena khawatir nanti dipotong saya harus bayar pajak ya. Ternyata saya dapat laporannya nggak bayar pajak. Ya. Jadi tahu gaji saya di UIK berapa lah gitu ya. Pak Barum tahu itu. Salary minimal harus sesuai dengan UMP atau UMR. Ya, UMR ini udah nggak ada istilahnya ya. Ini zaman bahela ini UMR ini. Yang ada ini UMP ya atau UMK. Ya, UMP itu jadi suatu daerah misalnya kayak Jakarta ya, itu kan provinsi kan. Namanya UMP Jakarta. Ya, UMP Bekasi nggak ada, adanya UMP Jawa Barat gitu. UMP Jawa Barat berapa? Nah, Bekasi sebagai kota industri yang banyak perusahaan pabrik di situ, nggak mau lah saya ngikutin Jawa Barat. Jawa Barat rendah gitu. Di sini apa ya biasanya tekanan dari serikat pekerja itu. Bekasi mau netepin sendiri ya boleh gitu kan, tapi harus lebih tinggi daripada UMP minimal 5%. Ya, jadi kalau Jawa Barat UMP-nya gampangnya 5 juta ya, maka harus Bekasi kalau mau menetapkan upah minimum kota atau kabupaten itu nilainya 5.250.000 ya, minimal 5%. Nah, ini ditentukan ya. Kalau gajinya gede Anda menggaji kepala sekolah ya 6 juta misalnya. 6 juta udah kena pajak nih. Nah, ini ya teman-teman ya, saya sering ngomong sama karyawan baru atau orang yang mau keluar mau di ini, gaji itu kalau sudah kena pajak ya berarti ya, kalau belum kena pajak itu ya nggak usah ngomong lah. Gitu kan. Kalau gaji itu sudah kena pajak ya, itu harus bertanya gitu, Pak ini gross apa net gitu. Nah, paham nggak? Jadi kalau misalnya gajinya Anda menggaji kepala sekolah Anda mau jadi kepala sekolah di tempat saya nggak? Mau Pak, gajinya berapa? 6 juta. Setuju? Setuju. Nah, kalau atau Anda ditawari, berapa gajinya? 6 juta. Tanya dulu, 6 ini gross apa net, Pak? Gitu. Oh, 6 juta banyak ya. Atau misalnya 10 juta banyak ya. Tapi ternyata gross. Jadi banyak orang kecewa seperti itu. Waktu deal, ya, termasuk saya dulu bekerja tahun 1995 ya. 95 itu saya bekerja, saya nggak tahu tuh. Karena dulu kerja di Dompet Duafa, ya gaji itu ya pokoknya ngambil di kasir udah gitu kan. Nah, ketika masuk di Astra gajiannya itu ditransfer. Begitu terima kok nggak cocok dengan apa yang diperjanjikan gitu. Ya, perjanjiannya misalnya nih gampangnya 1 juta gitu kan. Loh, kok terimanya 900.000 gitu kan. Kok dipotong apa ini? Ternyata waktu deal dulu 1 juta itu tidak dikonfirmasi ini termasuk pajak atau tidak Pak gitu. Nah, si perusahaan menganggap bahwa di sini ini gross ini berarti masih dipotong pajak gitu. Atau gampangnya gini, kalau gross ya pajak dibayar oleh karyawan. Kalau net pajak dibayar oleh perusahaan gitu. Jadi gajinya berapa? 10 juta. Ini net ya Pak ya, saya pokoknya maunya terimanya 10 juta, nggak mau dikurangi. Oke, gitu kan. Berarti kalau net yang bayarin pajak itu perusahaannya atau organisasinya, bukan kita. Kitanya terima 10 juta. Ini hasil deal kita dengan si organisasi atau perusahaan itu. Jadi kalau Anda net, bukannya Anda nggak bayar pajak. Semua orang itu di atas berapa? 4,5 juta itu wajib bayar pajak. Hanya yang bayarin Anda atau lembaga tempat kita bekerja.
Ya, kalau sistem di perusahaan ya sudah jarang yang net ya, rata-rata gross. Berarti kita terima gajinya berapa Pak? Maunya saya mau gaji saya 10 juta, oke ya. Nah, itu secara umum gross gitu. Berarti nanti ketika ditransfer uangnya ke saya kok cuma 9 juta sekian, nah itu berarti sisanya pajak. Nggak cuma pajak sih sebetulnya, ada BPJS lah, ada macam-macam itu. Ya. Nah, ini apa ya? Ini skala dari karyawan saja ya. Jadi kalau Anda punya office girl, office boy, tukang kebun ya, apa namanya, itu dibuatin juga struktur gajinya. Nggak cuma guru sama tendiknya ya, tapi semuanya. Kemudian orang itu kalau mau naik gaji sekolah 10 juta. Coba Pak ya, saya masih 5 juta nih Pak. Bagaimana saya bisa supaya gaji saya 10 juta Pak? Nah, ini Bapak sebagai kepala sekolah bisa memberikan jawaban bagaimana caranya supaya kamu bisa 10 juta. Jangan ya kerja yang baik ya, datang lebih pagi pulang lebih sore gitu. Apa namanya? Kurangi waktu istirahat, nggak semacam itu ya, itu sudah umum lah ya. Jadi kita harus memberikan struktur gaji ya, meskipun tidak semua boleh dilihat struktur gaji itu ya. Struktur gaji itu ya begini aja. Kan kita sudah punya golongan ya tadi ya, misalnya golongan 1A, 1B, 1C. Nah, itu golongan yang paling rendah karena kan harus UMP tadi ya, ditaruh 4,5 juta. Golongan yang paling rendah, yaitu 1A. Nanti 1B berapa, 1C berapa, 1D berapa. Ya, kalau kita mau bagi 4 saja. Nanti 2A ya, setelah 1D kan 2A. Ya, 2 berapa, 2 dan seterusnya itu. Ya. Jadi Anda orang kalau golongan kamu berapa? Saya masih 1A, Pak. Ya kamu kerja yang baik supaya naik ke 1B. Nah, 1B ini gajinya segini gitu. Kasih tahu ya, makanya atasan harus tahu tuh golongan dan gaji itu. Nah, selain gaji juga ada benefit-benefit ya, fasilitas itu ya tadi Pak, ya, boleh pakai mobil kantor ya, atau kayak saya sebagai dosen ini boleh kemana-mana naik mobil kantor ya, asal tidak dipakai ya, atau satu lagi dia supirnya itu nempel ke kita. Contohnya Pak Wandir itu, Pak Endri Tanjung, ya, Pak Kiai, ya, direktur dan wakil direktur itu dapat tunjangan mobil gitu, ya. Jadi selain gaji yang diterima itu dapat fasilitas, ya, mobil Kijang seri V diesel gitu ya. Nah, terus ditambah supir, ya, supirnya nanti diatur juga apakah supir jam kantor, apa supir 24 jam, ya. Boleh nggak supir itu ngantar istrinya belanja misalnya gitu kan. Pak Endri Tanjung lagi ngajar, istrinya butuh pergi ke mall, ya, minta diantar, boleh nggak pulang? Ini kan bukan supir pribadi, supir kantor. Ya tergantung perjanjiannya. Ya, kalau hanya Pak Sulis itu hanya mengantar atau supirnya Pak Endri Tanjung siapa itu ya? Atau boleh juga tergantung dari anaknya mau apa enggak misalnya gitu. Nah, kenaikan gaji pokok ya itu ada 3 ya, ada 3. Jadi kalau setiap tahun usahakanlah ada naiknya. Jadi kalau Anda punya guru-guru ya yang segitu banyak, sekecil apapun tuh naikin gajinya lah setiap tahun itu. Ya, jangan sampai saya sudah 5 tahun kerja sini gaji saya tetap seperti ini gitu. Nah, ya, jadi antum harus mengusahakan gajinya dari mana, yaitu tugas kita sebagai atasan ya. Jadi ada general increase ya. Kalau saya dulu patokannya inflasi. Inflasinya berapa? 5%. Ya kita naikin 5% gitu. Karena gini Pak, inflasi itu kan nilai barang naik ya. Jadi kalau inflasi 5%, artinya harga-harga itu naik 5%.
kalau gaji kita sama dengan tahun lalu, berarti daya beli kita berkurang. Gitu. Istilahnya kita makin miskin lah. Gitu ya. Gaji kita tetap saja, uang kita makin miskin gitu. Makanya kalau di Indonesia ini ya itu ya selalu ada inflasi ya. Kalau di negara-negara Barat yang sudah mapan ya inflasi itu ada tapi 0,0 gitu. Ya, juga dengan mata uang yang dipakai ya. Katanya dinarnya yang dipakai atau membeli kambing harga Nabi sampai harga sekarang ini kan sama sebetulnya kan harga kambingnya. Ya, berapa dinar gitu ya. Karena mata uang dinar itu stabil gitu. Ya, sementara kita rupiah nggak stabil, ada inflasi pula gitu. Jadi satu general increase. Ya, semua itu dinaikin. Terserah Anda kalau duitnya cukupnya 1% ya udah naikin 1%. Ya, diberitahukan ini ya sekolah alhamdulillah ya bisa mendapatkan siswa banyak, ada bantuan juga dari yayasan, maka gaji kita naikkan semuanya. Alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar gitu kan. Berapa Pak naiknya? 1%. Ya alhamdulillah, nggak naik ya. Nah, tapi jangan berhenti di situ Pak, karena ya ketika saya sebagai manajer HRD itu dikasih budget sama bagian keuangan, jangan semuanya dihabiskan untuk general increase itu, ya. Padahal saya dikasihnya bukan 1% Pak, lebih, saya 3%. Tapi saya 1% saja untuk semua. Gitu. Nah terus yang 2% gimana nih? 2% saya berikan untuk orang-orang tertentu, gitu. Yaitu yang kinerjanya bagus, itulah yang disebut dengan merit increase. Ya, merit itu tembagaan buat orang yang berprestasi lah gampangnya begitu. Ya, jadi semua mau jelek mau bagus dinaikkan dengan skema general increase, misalnya 1% naik semua, supaya orang itu ya puaslah kerja di kantor kita ini. Kemudian ditambahin tadi, kan sudah ada penilaian yang ini nih, ada orang yang istimewa, baik sekali, ini harus ngefek nih. Kalau cuma dinilai gini doang, ngapain kertas gitu kan, baik sekali plus gitu kan, atau istimewa. Tapi nggak ngefek ke gaji, ya percuma lah gitu kalau orang nanti ngomong itu. Bahkan ada yang nyobek-nyobek kertasnya gitu. Nah, ini harus diimplementasikan pada mana tadi? Merit increase itu, ya orang yang kinerjanya bagus diberikan, ya misalnya kalau tadi 1% secara general karena dia bagus, nah ini nanti di sini dibagi nih Pak, kalau istimewa ini tambah 3%, ya baik sekali tambah 2,5%, ini tambah 2%, ini tambah 1%. Nah kalau baik ini berarti misalnya nih 1% ya, berarti dia naiknya 2%, 1% dari general increase, 1% lagi dari merit increase gitu. Nah, pada saat yang sama orang itu naik golongan ya, yang tadi dia guru biasa ya, terus dinaikkan jabatannya menjadi wakil kepala sekolah karena kita sedang mengembangkan hubungan kerjasama wakil kepala sekolah 4 gitu. Tadinya kan 3 ya, kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, kita mau bikin hubungan luar ya, humas yang kerjasama macam-macam gitulah. Nah, ini ada baru, berarti yang di bawah ini promosi. Ya, nah, promosi ada lagi, naik lagi. Saya kasih 5% gitu. Jadi orang dipromosi itu jangan promosi kerjaannya doang, gajinya jangan dipromosi lah gitu ya. Karena apa? Kerjaannya lebih berat jadi wakil kepala sekolah. Kalau guru yang ngajar doang. Nah, kalau wakil kepala sekolah mungkin malah ngajarnya dikurangi, ya kerjanya lebih berat. Maka ketika promosi ke situ, dia dinaikkan gajinya. Jadi kenaikan gaji itu 3, Pak. General, merit, sama promotion. Kalau bisa, kalau ada duitnya. Ya. Nah ini saya mau share yang komponen-komponen gaji, ya. Atau gaji itu kita ngomongnya gaji ya, tapi kalau di undang-undang tidak ada gaji, adanya upah. Ya bahasa resmi menurut undang-undang itu upah. Upah pokok, jadi bukan gaji pokok. Nah ini total remuneration ini semua ya cara bacanya ini yang sebelah kanan mencakup ya, yang sebelah kiri mencakup semua yang ke kanan ini. Ya
Nah ya berarti saya ambil paling rendah dulu, yang paling kanan atas ya, monthly base salary ya, gaji pokok bulanan ya, UP ini upah pokok. Ya, jadi kalau jadi monthly base salary itu adalah gaji pokok setiap bulan dikalikan 12 ya, karena nanti orang itu kan dihitung pendapatannya tahunan ya. Seperti Ronaldo itu kan pendapatannya berapa miliar ya. Itu kan setahun gitu. Ya. Oh, di pajak kita nanti dipotongnya pajaknya berapa? Ya, itu apa namanya? Tahunan, bukan bulanan. Ya, bulanan itu dipotong setiap bulan. Tapi ketika lapor ke pajak setahun begitu, nanti diakumulasi. Ya. Nah, kemudian kalau ada fix bonus, ya ini bukan bonus yang akhir tahun ya. Bonus di sini istilahnya adalah tunjangan lah, ya, tunjangan tetap, ya, tunjangan tetap, yaitu THR. Leave allowance ya, leave allowance itu tunjangan cuti ya. Jadi ada ya orang-orang ya, teman-teman semua ini kalau kerja di perusahaan itu memang harus milih-milih ya. Kadang-kadang ada terutama perusahaan Cina yang keluarga gitu ya, biasanya nggak masuk Pak, dipotong itu ya. Nah sebetulnya kalau di perusahaan yang besar tidak dipotong, kenapa? Itu ada tunjangan cuti ya. Jadi tetap kita tidak masuk ya, dapat 12 hari, boleh tidak masuk setahun itu 12 hari ya, di luar hari libur, tapi tetap dibayar gitu. Ya, itu namanya tunjangan cuti atau fixed allowance ya. Fixed allowance itu ya tunjangan tetap lah. Tunjangan tetap itu adalah tunjangan yang diberikan ya. Dia masuk nggak masuk itu diberikan. Ya. Misalnya tunjangan jabatan ya. Dia kita angkat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ya, kita kasih tunjangan 500.000 misalnya ya, atau 1 juta. Nah, dia mau masuk nggak masuk ya tetap yang 1 juta diberikan ya. Tapi beda dengan tunjangan transport. Ya, seharinya 25.000 misalnya gitu ya. Atau 50.000 lah ya. Jadi ketika dia tidak masuk, ya berapa hari dia tidak masuk bulan itu? 5 hari tidak masuk. Ya sudah, tunjangan transportnya cuma 15 hari. Kalau misalnya sebulan masuknya 20 hari ya. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu kan. Seminggu kan 4 hari, 5 hari kali 4 minggu ya 20 hari atau biasanya 21 atau 22. Jadi kita kasih tunjangan transportnya adalah ketika dia masuk saja, itu namanya tunjangan tidak tetap. Kalau tunjangan tetap itu tunjangan yang dia masuk nggak masuk kita kasih gitu. Jadi tunjangan tadi yang sifatnya tetap digabung dengan gaji bulanannya itu, gaji pokoknya UP ya, upah pokok, maka itu disebut dengan annual gross base salary. Ya. Ini penting juga ya teman-teman ya, kalau antum mau survei gaji ya, gaji guru atau gaji wakil kepala sekolah di daerah Bogor ini berapa sih ya? Saya Anda sebagai ketua yayasan, Anda nggak tahu. Jangan sampai ketinggian, jangan sampai lebih rendah daripada sekolah-sekolah yang lain. Nah, Anda mensurvei nih, Pak, di sekolah ini gajinya berapa? 5 juta, misalnya gitu ya. 5 juta itu apa itu? Nah, tanya ya. Apakah ini monthly base salary atau sudah ditambah fixed bonus, sudah ditambah tunjangan tetap ya. Jadi nanti istilah-istilah yang di sebelah kiri itu yang akan dipakai. Ya, misalnya annual gross base salary. Ya, berarti ketika diminta menyebutkan gaji Anda berapa, itu gaji pokok plus tunjangan tetap. Ya. Nah, kalau saya ingin mensurveinya adalah total cash ya. Tolong sebutkan gaji di sekolah Anda total cash. Ya, nah, kalau ada istilah total cash itu tadi gaji pokok ditambah dengan tunjangan tetap ditambah tunjangan yang sifatnya tidak tetap ya, sesuai dengan kinerja juga bisa ya, biasanya kerja nih ya. Saya insentif ya, di salesman mobil itu orang jualan 5 mobil dengan 10 mobil beda gajinya gitu.
ya, karena beda dengan insentifnya. Misalnya satu mobil dia dapat jualan satu mobil Avanza, bonusnya 5 juta atau insentifnya 5 juta. Itu namanya total cash. Nah, biasanya itu jarang. Yang ditambahkan itu adalah ya tunjangan tidak tetap yang sifatnya itu kehadiran, ya, misalnya transport, ya, tunjangan makan, ya, tunjangan OPEX ini tunjangan kendaraan, ya, kendaraan. Nah, ini ditambah dengan cash allowance namanya total earning. Nah, total earning inilah yang berupa duit, berupa rupiah, ya, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, ya, termasuk yang berkaitan dengan yang sifatnya apa ya, natura tapi diuangkan, ya, tunjangan makan tapi diuangkan. Kalau tunjangan makan bareng-bareng di kantin gitu ya, seperti antum kemarin, ya, sebelum sekarang ini tunjangan makannya natura, yaitu Anda dapat rantangan gitu. Nah, kalau sekarang ini sebelum antum pulang nanti jam 12, udah mau jam 12 ini ya, udah ditunggu Ustaz Alim ya. Ya, itu namanya tunjangan natura, apa namanya, tunjangan cash allowance dibagiin ya. Nah, kalau ditambah dengan ini ya, rumah sakit, kalau melahirkan diganti, kalau kacamatanya pecah diganti, kalau nanti menikah dapat sumbangan, kalau keluarga ada yang meninggal dapat sumbangan, diasuransikan juga, itu namanya benefit. Nah, total semua ini yang berupa duit ditambah benefit itu namanya total remuneration. Gitu, ya. Alhamdulillah waktunya sudah habis, sudah ditunggu Ustadz Alim ya. Jadi nanti antum tetap ada kelas ya, nanti akan saya sampaikan jadwalnya, tapi intinya di pagi hari ya. Mungkin kalau satu ini